Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali berinvestasi di Bibit dan aku bakal membahas tentang berapa sih dana yang kita perlukan untuk membangun passive income setara dengan UMR Jakarta ya men. Nanti aku juga bakal bahas gimana cara melakukan perhitungan passive income harian kita. Sebelumnya kita bakal berinvestasi dulu di Bibit. Seperti biasa aku bakal manfaatin bonus cashbackku. Di sini aku punya bonus cashback sebanyak 50.000, kita tinggal pencet pakai di sini. Dan kebetulan aku lagi punya GoPay, jadi aku bakal bayar menggunakan GoPay aja ya. Produknya aku akan membeli di Sukor Invest Syariah Sukuk Fund, kemudian nyalain cashbacknya, masukin 100.000. Ya udah, kita tinggal pencet beli sekarang di sini. Setelah itu pencet saya setuju dan kita melakukan pembayaran dengan menggunakan GoPay seperti biasa. Kita pencet bayar sekarang ya kan. Pembayaran berhasil. Kalau misal kita back, kita ke home, sekarang portoku udah bertambah sebanyak 100.000 rupiah. 50.000-nya nanti masuknya belakangan ya kan. Oke, sekarang kita bakal langsung ke pembahasan aja tentang gimana sih cara kita melakukan perhitungan berapa passive income harian yang bisa kita dapat dengan investasi kita ya men. Nah, kenapa kita perlu hitung ini? Ini merupakan salah satu perhitungan yang lumayan penting karena dengan ngitung ini bisa membuat kamu semakin semangat untuk berinvestasi. Jadi kamu tahu satu hari itu kamu bisa menghasilkan passive income seberapa banyak. Bahkan di awal-awal aku investasi, salah satu yang bikin aku paling semangat untuk investasi adalah karena aku tahu passive incomeku setiap hari berapa. Jadi istilahnya kita nggak ngapa-ngapain, kita dari uang kita yang bekerja, kita bangun tidur, kita langsung dapat uang sekian. Jadi kita nggak ngapa-ngapain, bengong aja kita dapat uang sekian. Dan itu uangnya dari mana? Uang tersebut adalah hasil dari investasi kita. Dimana uang kita bekerja menghasilkan uang lagi buat kita ya men. Kalau misal kamu udah tahu konsep itu, terus kamu juga udah paham konsep compounding, dimana uang kamu reinvestasikan kembali, keuntungannya kamu masukin lagi supaya uang kamu akan menghasilkan passive income lebih besar di masa depan. Kamu pasti bakal suka banget dengan yang namanya investasi ini. Bahkan bisa dibilang aku lumayan jatuh cinta dengan investasi ini ya men. Oke, di sini aku udah siapin tabelnya. Tabel yang pertama adalah untuk menghitung berapa passive income harian kita. Di tabel yang kedua ini adalah berapa dana yang kita perlukan untuk kita mendapatkan passive income sebanyak uang yang kita mau ya man. Oke, cara hitungnya adalah yang pertama di sini kamu masukin dulu berapa banyak portofolio atau nilai investasi kamu. Di sini aku taruhnya invest, ini artinya saldo kamu ya men. Kemudian di tab kedua di sini aku masukin return, yaitu berapa return tahunan yang bisa kita dapat. Ini dikira-kira aja ya men, karena yang namanya kita seorang investor, kita pasti nggak tahu berapa return tahunan pasti kita, tapi biasanya bisa dikira-kira ya. Ya return wajarnya mungkin kalau misalnya kamu bisa menghasilkan 10% per tahun atau mungkin belasan persen. Kalau misalnya kamu biasa berinvestasi saham mungkin bisa ngincer di angka 20% sekian. Tapi itu pun nggak mudah untuk bisa konsisten mendapatkan return 20% setiap tahunnya ya man. Warren Buffett, salah satu investor tersukses dunia, itu kalau misalnya ditarik panjang itu return per tahunnya sekitar 20-22%. Jadi kalau misalnya kita bisa konsisten dapat segitu, itu udah bagus banget ya. Nah, kalau misalnya target aku pribadi, biasanya aku incar 12%. Jadi, targetku pribadi adalah aku bisa menghasilkan 1% setiap bulannya, men. Cuma kalau misalnya nggak tercapai juga nggak apa-apa. Yang paling penting, paling nggak aku bisa mengalahkan yang namanya inflasi, ya, men. Inflasi biasa berkisar di angka mungkin 6% sekian. Jadi, aku bisa ngalahin inflasi, itu udah menurut aku udah lumayan, ya, men. Oke, di sini aku taruhnya di sini 12%, tapi kalau misalnya kamu mau atur, nanti bisa, ya, men. Nanti kalau misalnya kamu atur di sini, nanti angkanya bakal berubah secara otomatis. Oke, berikutnya di sini annual passive income. Ini adalah berapa banyak passive income yang kita bakal dapatkan. Cara hitungnya gimana? Cara hitungnya adalah investasi kita dikalikan dengan return tahunan kita. Nih kamu bisa lihat ya. A2 dikalikan B2. Investasi dikalikan return. Kalau kamu investasi sebanyak 100 juta, return per tahun kamu 12%, artinya per tahun kamu akan mendapatkan passive income sebanyak 12 juta rupiah. Nah, kemudian perhitungan berikutnya adalah monthly passive income, yaitu angka ini dibagi dengan 12 ya, men. Yang artinya kalau misalnya kamu punya passive income 12 juta per tahun, kamu bisa mendapatkan passive income sebanyak 1 juta per bulan. Nah, kemudian ini tinggal dibagi lagi, yaitu angka ini passive income per tahun kamu dibagi dengan 365 untuk menghitung berapa passive income harian yang bisa kamu dapat. Ini kamu bisa lihat ya, C2 dibagi 365. Nah, jadi simpelnya gini ya, kalau misalnya kamu invest sebanyak 100 juta, return per tahun kamu di angka 12%, passive income kamu dalam sehari ada di angka 32.877 rupiah. Jadi dengan kamu invest segini aja, kamu bisa mendapatkan passive income yang mungkin bisa dibilang lumayan ya teman. Bisa buat makan 2 kali juga menurut aku masih cukup banget, masih oke banget ya teman. Nah, kalau misal kamu masukin angkanya 200 juta, di sini kamu bakal mendapatkan passive income sebanyak 65.000. 500 juta, mendapatkan passive income sebanyak 164.000. Dan ini passive income per hari ya. Jadi kamu bayangin, kamu nggak ngapa-ngapain aja, kamu tidur, kamu dapat passive income segini ya teman. Cuma kamu
perlu ingat bahwa kita setiap tahun harus mengalahkan yang namanya inflasi ya kan. Karena sebenarnya nilai uang kita itu selalu menurun. Walaupun mungkin nilainya naik, tapi value-nya itu bakal semakin menurun. Jadi itu mungkin kita harus juga perhitungkan ya kan. Nah, di sini kalau misal kamu udah punya aset 1 miliar, artinya kalau misal kamu mendapatkan return per tahun 12%, kamu bisa per tahun mendapatkan 120 juta per bulan di angka 10 juta rupiah. Artinya passive income kamu dalam sehari 300.000. Nah, kalau misal kamu udah punya 1 miliar, udah enak banget ya kan. Sebenarnya kamu investasi yang lumayan konservatif di 12%, kamu udah dapetin sekitar 300.000 per harinya. Berarti di per bulannya kamu udah bisa menghasilkan lebih dari 2 kali lipat UMR Jakarta ya kan. Itu udah lumayan banget. Kalau misal kamu udah mencapai angka ini, nanti mencapai miliar-miliar berikutnya biasanya udah lebih mudah. Karena kamu udah punya resource-nya, kamu udah tahu cara gimana mengolah keuangan, terus kamu juga udah tahu gimana cara mengcompound uangmu, kamu udah punya koneksinya, udah punya skillnya. Biasanya 0 ke 1 miliar itu yang susah banget ya kan. Tapi kalau misal 1 miliar udah dicapai, nanti miliar-miliar berikutnya bakal lebih cepat. Biasanya seperti itu. Ini juga berlaku dengan 100 juta pertama. 100 juta pertama itu paling susah ya kan. Tapi kalau kamu udah sampai ke sana, nanti ratus juta berikutnya bakal jauh lebih cepat ketimbang 100 juta pertama. Oke, berikutnya di sini tabel kedua. Tabel kedua ini untuk menghitung berapa banyak uang yang kita perlu investasikan untuk mendapatkan passive income sebanyak sekian ya kan. Nah, di sini aku udah masukin money passive income yang kita pengen dapat yaitu berapa. Di sini aku masukin 1 juta rupiah ya. Nanti kita bisa ganti-ganti angkanya. Di sini return per tahun adalah di angka 12%. Seperti yang tadi aku bilang, yaitu target biasa, target tahunanku di angka segitu ya kan. Annual passive income ini adalah berapa banyak passive income yang perlu kita dapatkan dalam setahun. Jadi cara menghitungnya adalah sesimpel dengan angka ini, kemudian kita kalikan dengan 12 ya teman, yaitu 1 juta dikalikan 12 yaitu 12 juta. Ini kamu bisa lihat A10 dikalikan 12. Kemudian invest ini adalah berapa banyak dana yang kita perlu investasikan untuk kita bisa mendapatkan passive income sebanyak segini dengan return yang kita udah set di awal ya teman. Caranya gimana? Caranya tinggal rumusnya C10 dibagi dengan B10, yaitu annual passive income yang pengen kita dapat dibagi dengan angka return ini yaitu 12%. Nah, di sini perhitungannya hasilnya adalah 100 juta rupiah. Artinya untuk mendapatkan passive income sebanyak 1 juta rupiah, kamu butuh return sebanyak 12% dan kamu butuh aset, total aset yang diinvestasikan sebanyak 100 juta rupiah. Nah, kamu juga bisa lihat tabel sini udah sama ya perhitungannya teman. Nah, berikutnya di row kedua ini aku tinggal masukin berapa banyak passive income yang kita mau. Dan di konteks video ini kan kita mau bahas tentang berapa banyak sih uang yang perlu diinvestasikan kalau kita pengen membangun passive income sebanyak UMR Jakarta. Nah, kamu bisa lihat UMR Jakarta di sini adalah sebanyak, kalau kita search di Google, yaitu pada tahun 2022 4641,854 ya kan. Angkanya adalah ini. Kemudian angka ini aku tinggal masukin ke sini. Sehingga kalau misalnya kita pengen dapat passive income bulanan sebanyak UMR Jakarta ini dengan kita bisa menghasilkan return 12% per tahun dari investasi kita, berarti per tahunnya kita perlu return hasil investasi sebanyak 55.702.248. Dan di sini uang yang perlu kita investasikan adalah sebanyak 464.185.000 ya kan. Jadi kalau misal kamu udah punya uang segini, terus kamu bisa investasi menghasilkan return 12% per tahun, kamu bisa mendapatkan UMR Jakarta setiap bulannya secara passive income. Nah, kalau misal kamu bilang 12% adalah return yang terlalu tinggi dan terlalu susah dicapai, oke, kita bakal turunin ya. Kalau di sini kita katakan di sini kita bisa menghasilkan return mungkin sekitar 8% per tahun. Menurut aku ini masih achievable ya, dimana kalau misal kamu invest P2P aja rata-rata bisa kasih belasan persen. Kamu tinggal diversifikasiin P2P tambah reksadana itu bisa memberikan return mungkin 8% kira-kira bisa banget ya dicapai. 10% pun aku rasa masih bisa banget. Oke, kita taruh 8% di sini. Katakan di sini kamu pengen mendapatkan passive income setara UMR Jakarta juga. Oke, sekarang kita coba ke perhitungannya. Dimana di sini kita masukin monthly passive income yang kita pengen capai yaitu di angka setara UMR Jakarta juga. Returnnya katakan kita nggak bisa mendapatkan 12%. Ya udah kita dapat 8% aja per tahun. Nah, annual passive income kan ini masih sama ya teman, yaitu berapa uang yang perlu kita dapatkan dalam setahun secara passive income. Tinggal angka ini dikali 12. Masih sama kayak yang tadi karena angkanya kita pengen capai setara UMR. Nah, berapa banyak uang yang perlu kita investasikan? Jawabannya adalah ini, 696.278.100 rupiah. Jadi kalau misalnya kamu investasi udah kurang lebih sekitar 700 juta, dengan kamu bisa mendapatkan return sebanyak 8% per tahun aja, kamu udah bisa menghasilkan passive income setara dengan UMR Jakarta ya kan. Kalau misalnya kamu pengen coba perhitungan di sini, ya udah kita coba masukin angkanya di sini, kita paste value only. Katakan di sini kita menghasilkan sebanyak 8% per tahun ya kan returnnya. Nah, di sini kamu bisa lihat annual passive income di angka 55 juta sama dengan ini, dan di sini monthly passive income kamu bisa setara dengan 4.641.854. Passive income harian yaitu di angka 152.000 sekian. Nah, jadi gitu ya kan cara melakukan perhitungan berapa sih
sih passive income yang kita bisa dapatkan secara harian, dan juga berapa aset yang perlu kita investasikan kalau kita pengen mendapatkan passive income setara UMR Jakarta. Nah, bagi teman-teman yang pengen tahu gimana cara bisa menghasilkan return sebanyak segini, kamu bisa cek ke playlist-playlist yang ada di channel ini. Aku udah bahas banyak banget platform-platform investasi, aku udah review, dan aku udah kasih tutorial cara investasi nyaman. Bagi kamu yang baru mulai invest, boleh juga menggunakan kode referral yang aku taruh di kolom deskripsi. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.